Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 665. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kaisar Surgawi telah menghentikan serangan pedangnya terhadap Raja Nagabaksia dan kemudian dia melihat ke arah belakang, tepatnya pada Putri Qianqin yang pada saat ini di telapak tangan dari seorang Putri Qianqin telah memegang sebuah kotak batu yang di dalamnya berisi bola roh air. Menyaksikan hal seperti itu membuat wajah dari Kaisar Surgawi terlihat nampak terkejut. Dia benar-benar tahu bahwa sebenarnya bola roh air merupakan harta yang paling berharga di dalam dunia abadi ini dan tidak disangka hal itu telah bisa didapatkan oleh seorang Putri Qianqin yang merupakan kelompok dari seorang Zhou-Yan. Kaisar Surgawi secara spontan mengatakan, sebenarnya itu adalah bola roh air. Bola roh air sendiri merupakan salah satu dari 5 bola roh. Orang lain mungkin tidak mengetahui lebih jelas, namun Kaisar Surgawi benar-benar memahami tentang hal seperti ini sepenuhnya. Orang-orang kuat seperti Kaisar Surgawi juga tidak tahu alasan spesifik kenapa di dalam dunia ini tidak bisa muncul seorang dewa petarung atau seorang yang kekuatannya berada di level Daozen. Namun dikabarkan ada sebuah dunia yang bernama Pulau yang Menghilang dan itu dikenal sebagai surganya para dewa. Jelas di dalam tempat itu berisi kunci untuk bisa mencapai level dewa petarung atau dosen tersebut. Surga yang hilang sendiri begitu misterius sehingga orang-orang super kuat dari dalam dunia 1000 besar tidak akan pernah bisa mampu untuk masuk ke dalamnya. Dan 5 bola roh dikabarkan merupakan sebuah kunci untuk bisa memasuki surga yang hilang ini. Namun sayangnya 5 bola roh telah tersebar di mana-mana seluruh penjuru dunia dan banyak sekali orang kuat yang telah bekerja keras untuk bisa mengumpulkannya. Namun mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak mampu mendapatkan hasil apapun. Pandangan mata dari Kaisar Surgawi menatap tajam pada seorang Putri Qianqin dan kemudian dia berkata, "Berikan itu padaku." Putri Qianqin tiba-tiba saja menimpali, "Hilangkan dulu kekuatan pedangmu itu. Jika tidak, maka aku akan hancurkan bola roh air sepenuhnya. Dan kau tahu kan, apabila salah satu dari 5 bola roh menghilang dari dunia, maka semua orang yang berada di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa mencapai surga yang hilang. Dan jangan kau berpikir bahwa diriku hanya melakukan gertakan saja. Aku benar-benar serius dalam hal ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Putri Qianqin membuat raut wajah dari seorang Kaisar Surgawi menjadi cukup jelek. Dia terdiam sejenak untuk menimbang-nimbang sesuatu, apakah harus mundur atau tetap maju. Meskipun di dalam tempat ini ada keturunan dari klan Xiao, api suci, mantra api, termasuk Raja Nagabaksia, jelas hal seperti ini tidak mungkin bagi seorang Kaisar Surgawi memilih mundur. Namun ketika dia mengetahui identitas dari seorang Putri Qianqin, dirinya harus berpikir 2 kali karena bisa merasakan aura di dalam tubuh dari seorang Putri Qianqin itu sebenarnya berasal dengan aura yang sama dengan Dewi Yaoji. Dan Kaisar Surgawi juga takut apabila Putri Qianqin menghancurkan bola roh air yang berada di tangannya. Namun setelah beberapa saat berpikir, tiba-tiba saja pandangan mata dari seorang Kaisar Surgawi kembali dipenuhi amarah yang luar biasa dan dia sudah membuat keputusan. Detik berikutnya dia mencengkeram erat pedang Kaisar Surgawi Taiji yang berada di telapak tangannya sambil berkata, "Hari ini kalian semuanya akan mati." Alasan kenapa Kaisar Surgawi mengatakan hal seperti ini karena dia percaya bahwa bola roh bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan mudah oleh siapapun. Maka dari itu dia tidak terpengaruh oleh ancaman dari seorang Putri Qianqin. Tepat ketika Kaisar Surgawi kini melangkah maju untuk menuju tempat dari seorang Putri Qianqin, tiba-tiba saja Zhou-Yan juga mengangkat pedang berat kuno api surgawinya sambil berkata, "Kekuatan api, berubahlah menjadi simbol suci." Tidak butuh waktu yang lama, koali api kecil yang berada di hadapan dari seorang Zhou-Yan langsung memuntahkan kekuatan api yang luar biasa. Dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi 10 simbol suci yang kemudian dimasukkan ke dalam pedang berat kuno api surgawi.
Fluktuasi energi yang sangat mengerikan terpancar dari dalamnya, dan kemudian hal seperti itu memberikan tekanan kepada tubuh dari seorang kaisar surgawi. Bahkan seluruh dunia petir ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Kekuatan kuno tersebar dari mana-mana, dan kemudian seluruh energi yang berada di dalam tempat ini juga tertarik untuk masuk ke dalam tubuh dari seorang Soyen, kaisar surgawi. Pandangan matanya kemudian melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya itu merupakan artefak dewa peringkat kedua dari dalam dunia manusia yang selama ini dikenal sebagai pedang pembunuh dewa. Jelas kaisar surgawi tidak berani menganggap remeh pedang yang berada di tangan dari Soyen. Bagaimanapun juga, pedang kaisar surgawi Taiji yang berada di tangannya bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang pembunuh dewa milik Soyen itu. Kaisar surgawi sedikit ketakutan, namun detik berikutnya dia menekan rasa takut itu sambil berkata, seperti yang diharapkan dari keturunan klan Xiao, kaisar ini bersedia mengakui bahwa kau merupakan orang dengan keberanian yang luar biasa. Soyen, karena kau memiliki pedang pembunuh dewa di tanganmu, mari kita adu apakah pedangmu atau pedangku yang jauh lebih kuat. Mendengarkan ucapan dari seorang kaisar surgawi membuat raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius, sementara Raja Naga Baxia benar-benar terkejut, dan kemudian dia berkata, orang ini sudah gila. Sebenarnya dia mencoba bersaing pedang dengan Soyen. Sebelum melakukan pertempuran dengan kaisar surgawi, pandangan mata dari Soyen melihat kura-kura naga yang merupakan Raja Naga Baxia, dan kemudian dia segera berkata, senior, aku kembalikan cangkang bagian bawah milikmu, dan ini akan membuat tubuhmu menjadi sempurna seperti sedia kala. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun melambaikan tangannya, dan kemudian seekor kura-kura kecil ini telah muncul, lalu melesat menuju Raja Naga Baxia. Kura-kura kecil itu adalah sesuatu yang didapatkan Soyen di masa lalu, dan kemudian dia simpan karena Soyen tahu itu ada hubungannya dengan tubuh asli Raja Naga Baxia ini. Setelah memberikan kura-kura kecil kepada Raja Naga Baxia, Soyen yang sambil memegang pedang kuno api surgawi kali ini telah melangkah maju untuk berhadapan dengan kaisar surgawi tersebut. Soyen pun segera berteriak, 10 simbol suci kekuatan pedang pembunuh dewa, bergabunglah. Tidak butuh waktu yang lama, 10 simbol suci yang telah berhasil dibentuk menggunakan 10 api suci kali ini telah benar-benar bergabung dengan pedang pembunuh dewa, dan kemudian menyebarkan aura yang sangat luar biasa. Di sisi lain, kaisar surgawi juga langsung berteriak, pedang kaisar surgawi Soyen, rasakanlah tebasan dari pedang kaisar surgawi Taiji. Naga dan juga Phoenix yang berada di atas pedang kaisar surgawi Taiji kali ini telah langsung meraung satu sama lain. Tidak ingin kalah, Soyen pun juga langsung mengeluarkan aura yang luar biasa dari dalam pedang berat kuno api surgawinya, dan kemudian hal seperti itu langsung berubah menjadi bayangan raksasa api. Tidak butuh waktu yang lama, Soyen bersama dengan kaisar surgawi sendiri telah langsung melesat untuk memulai pertarungan ini, dan mereka juga langsung diikuti oleh naga Phoenix dan juga raksasa api tersebut. Benturan pun pada akhirnya terjadi, dan kemudian fluktuasi energi yang sangat mengerikan menyebar di langit. Hal itu juga memberikan penindasan yang luar biasa. Raja Naga Baxia ketika menyaksikan hal seperti ini buru-buru berteriak pada semua orang yang berada di belakangnya, aktifkan kekuatan kalian untuk melindungi diri sendiri. Mendengarkan perintah dari seorang Raja Naga Baxia, hal itu membuat Yueru, Sun Er, Yun Yun, dan juga yang lainnya langsung mengaktifkan Doki dari dalam tubuh mereka untuk memberikan perlindungan pada diri sendiri. Bagaimanapun juga pertarungan tingkat ini sangatlah mengerikan. Apabila sampai mereka terkena gelombang energi, mungkin tubuhnya akan terpental jauh dan kemungkinan juga akan terluka parah. Karena itu adalah pertempuran dengan artefak yang luar biasa dari dunia masing-masing. Soyen dengan pedang pembunuh dewa yang merupakan artefak nomor 2
di dalam dunia manusia, sementara Kaisar Surgawi dengan pedang Kaisar Surgawi Taiji yang merupakan artefak nomor 1 dari dunia abadi. Di langit, pertempuran yang cukup dahsyat telah terjadi antara Zhou Yan bersama dengan Kaisar Surgawi, dan mereka telah menggunakan artefak dari dunia masing-masing. Raksasa api milik Zhou Yan kini telah mengangkat tangannya dan kemudian menangkis serangan yang telah diluncurkan oleh naga dan Phoenix. Kaisar Surgawi tiba-tiba saja berteriak, "Hancurkan untukku!" Kekuatan pedang miliknya sekarang telah ditambahkan, dan kemudian hal seperti itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap tubuh dari raksasa api milik Zhou Yan. Pada akhirnya, tubuh raksasa api memiliki banyak retakan di mana-mana. Bahkan hal itu juga telah terguncang akibat tekanan yang luar biasa dari pedang Kaisar Surgawi Taiji ini. Menyaksikan hal seperti itu, pandangan mata dari Raja Naga Baxia telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia pun berkata pada orang-orang yang berada di belakangnya, "Persiapkan kalian semuanya. Apabila raksasa api milik Zhou Yan hancur, maka kita juga harus turun tangan untuk memberikan bantuan." Mendengarkan ucapan dari Raja Naga Baxia membuat Sun Er, Yun Yun, dan juga yang lain hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan mereka telah bersiap untuk mengeluarkan kekuatan terbesar masing-masing demi bisa memberikan bantuan terhadap Zhou Yan. Raksasa api milik Zhou Yan telah bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan detik berikutnya gelombang energi dari tabrakan keduanya telah membentuk sebuah lubang hitam, dan kemudian dua serangan itu pun dilahap oleh lubang hitam yang telah muncul di sekitar dari raksasa api dan juga naga Phoenix Kaisar Surgawi. Tidak butuh waktu yang lama, kedua serangan itu pun menghilang dalam seketika, dan bisa dikatakan hasil pertempuran ini adalah seri. Raut wajah dari Kaisar Surgawi telah berubah menjadi sangat jelek karena dia benar-benar tidak mampu mengalahkan Zhou Yan, dan hal tersebut membuat Kaisar Surgawi berkata dengan ada suara yang tidak percaya, bagaimana mungkin bocah sialan ini bisa menahan serangan dari pedang Kaisar Surgawi milikku. Zhou Yan tidak ingin buang-buang waktu lagi. Dia pun memanfaatkan waktu saat ini untuk bergerak dengan sangat cepat dan kemudian meluncur ke arah dari Kaisar Surgawi yang masih nampak terkejut seperti itu. Zhou Yan langsung mengayunkan pedang pembunuh dewa miliknya dan kemudian seras menembus dada dari sang Kaisar Surgawi. Hal itu membuat raut wajah dari sang Kaisar Surgawi telah berubah menjadi sangat jelek dan juga penuh dengan ketidakpercayaan. Kaisar Surgawi hanya bisa berteriak kesakitan, bagaimana mungkin?" Jeritan dan juga ratapan kesedihan terdengar oleh semua orang, membuat energi yang berada di dalam dunia petir ini menjadi bergejolak tidak karuan. Kaisar Surgawi benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya Zhou Yan akan mengetahui kelemahannya. Titik lemah dari sang Kaisar Surgawi sendiri adalah ketika dia menggunakan kekuatan terbesar dari pedang Kaisar Surgawi Taiji, maka pada saat itu titik lemahnya akan terlihat karena seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya akan melemah dalam seketika. Kaisar Surgawi benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Zhou Yan mengetahui rahasia semacam ini. Raja Naga Baxia tiba-tiba saja berkata, "Ayo semuanya serang, ini merupakan waktu yang terbaik." Mereka yang berada di belakang Raja Naga Baxia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian meluncur dengan sangat cepat untuk memberikan serangan pada Kaisar Surgawi. Sementara di sisi lain, tubuh dari seorang Zhou Yan terasa cukup lemas dan kemudian dia berkata, "Apakah sebenarnya aku sudah menang?" Alasan kenapa Zhou Yan bisa mengetahui titik lemah dari seorang Kaisar Surgawi adalah berkat bantuan dari jiwa pedang pembunuh dewa yang berada di dalam cincin penyimpanan. Dia telah mengetahui rahasia dari seorang Kaisar Surgawi itu sendiri. Menyaksikan kelompok dari Raja Naga Baxia telah meluncur untuk memberikan serangan pada Kaisar Surgawi, hal seperti itu telah membuat dirinya kembali bangkit dan kemudian mengatakan, "Karena kalian semuanya berniat untuk membunuh diriku, maka aku juga tidak segan-segan untuk menyeret kalian semuanya ke dalam neraka. Rasakanlah seni ilahi pedang Taiji penghancur surga." Sebuah niat yang benar-benar brutal telah muncul di dalam raungan dari seorang Kaisar Surgawi tersebut. Dalam seketika, seluruh kekuatannya
kini telah dikeluarkan dan kemudian pedang yang berada di telapak tangannya kembali diarahkan ke arah langit. Hal itu langsung menyebarkan aura kuno yang sangat menakutkan. Bahkan aura kuno ini telah menyapu seluruh dunia petir ini yang membuatnya bergetar tidak karuan. Merasakan hal seperti itu membuat sang Raja Naga Baxia dan juga yang lainnya menghentikan pergerakan mereka. Untuk saat ini, kelompok Raja Naga Baxia tidak berani untuk mendekat pada sang Kaisar Surgawi tersebut. Tampaknya dia memang tidak main-main dengan serangannya saat ini. Jiwa pedang pembunuh dewa yang berada di dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan ketika menyaksikan apa yang dilakukan Kaisar Surgawi, tiba-tiba saja mengatakan, sial, sebenarnya itu merupakan pukulan terkuat dari Kaisar Surgawi dan bahkan kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Xiaoyan, ayo, kita harus segera lari. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pandangan matanya melihat pada Kaisar Surgawi sambil mengatakan, mungkin sudah terlambat bagi diriku untuk bisa melarikan diri dari dalam tempat itu. Penggunaan pedang pembunuh dewa telah benar-benar menguras seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku. Kali ini tubuh dari Xiaoyan merasakan pusing luar biasa dan detik berikutnya dia mulai terjatuh dari udara. 10 sumber api suci yang berada di dalam tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja keluar dan kemudian hal itu menyelimuti tubuh dari Xiaoyan. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi saat ini dirasakan oleh seorang Xiaoyan. Kekuatan dari pedang pembunuh dewa yang digabungkan dengan 10 simbol suci memanglah kuat, tapi hal seperti itu juga menghabiskan banyak tenaga di dalam tubuh seorang Xiaoyan. Bahkan kekuatan iblisnya hampir habis, kekuatan api suci juga hampir habis. Seluruh kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan telah terjatuh ke tahap yang paling lemah. Dan saat ini Xiaoyan sudah tidak bisa menggunakan kekuatan apapun lagi. Melihat kondisi dari Xiaoyan yang cukup mengenaskan, membuat jiwa pedang pembunuh dewa tiba-tiba saja berkata, jika begitu, biarkan aku yang membantumu kali ini. Dengan jiwa artefak, aku memanggil artefak 7 dunia, pembakar langit. Mendengarkan ucapan dari seorang jiwa pedang pembunuh dewa, membuat seluruh api suci yang berada di dalam tubuh dari Xiaoyan kembali memancarkan kekuatan api. Dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi kuali api kecil yang lagi-lagi muncul di depan dada dari seorang Xiaoyan. Melihat pada Xiaoyan, raut wajah dari seorang Kaisar Surgawi telah berubah dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa. Dan kemudian secara spontan dia segera mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah kuali penghakiman yang membara? Jiwa dari pedang pembunuh dewa telah berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian hal itu pun segera masuk ke dalam kuali kecil yang berada di depan dari Xiaoyan. Fluktuasi kekuatan misterius tiba-tiba saja secara perlahan diluapkan dari dalam kuali api kecil tersebut. Kaisar Surgawi ketika melihat hal seperti itu kembali berkata, tidak mustahil. Kenapa seorang sampah dari klan Xiao bisa memiliki 2 artefak tertinggi di saat yang sama? Pupil mata dari Kaisar Surgawi telah menyusut dan dia merasa bahwa tingkat serangannya kali ini tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan kuali api milik Xiaoyan. Namun sang Kaisar Surgawi tidak menyerah begitu saja. Dia pun kembali mengeluarkan kekuatan yang luar biasa sambil mengatakan, matilah kalian bersama-sama di dalam tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, sang Kaisar Surgawi telah melambaikan pedang yang berada di dalam tangannya dan kemudian fluktuasi energi yang sangat luar biasa saat ini telah muncul dalam seketika. Tampaknya dia akan menghancurkan semua yang berada di dalam dunia petir ini tanpa tersisa sedikit pun. Pada saat fluktuasi energi yang sangat mengerikan telah dilepaskan oleh seorang Kaisar Surgawi, tiba-tiba kuali api kecil juga langsung memancarkan sinar cahaya keemasan yang menyebar ke seluruh tempat ini. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada kuali kecil yang berada di depannya dan kemudian Xiaoyan pun secara spontan mengatakan sebenarnya kuali api kecil ini merupakan benda yang terbentuk oleh api suci karena Xiaoyan bisa melihat adanya 35 tempat dari simbol-simbol api suci di kuali kecil tersebut. Dan kali ini tempat dari simbol-simbol api suci itu telah terisi oleh 10 simbol suci. Xiaoyan merasa bahwa sebenarnya kuali api ini jauh lebih tirani jika dibandingkan dengan pedang pembunuh dewa. Namun yang membuat Xiaoyan cukup bingung adalah kenapa hanya ada
35 tempat untuk simbol suci. Padahal jika dihitung dari api suci, seharusnya ada 36. Sinar cahaya keemasan pada saat ini telah berbenturan dengan sinar cahaya perak yang merupakan kekuatan dari pedang Kaisar Surgawi. Fluktuasi energi telah menyebar dari dalam dunia petir dan bahkan hal seperti itu telah membuat dunia petir ini robek dalam seketika. Fluktuasi energi yang berada di dalamnya juga langsung menyebar keluar dan itu telah menyelimuti seluruh dunia abadi. Tidak lama kemudian, duar, ledakan yang agung pun kini telah muncul dan kemudian seluruh formasi yang berada di dalam tempat ini juga telah hancur, termasuk formasi sihir surga yang sebelumnya dibentuk oleh Shoyan. Orang-orang yang berada di luar kali ini hanya bisa berkata, ledakan? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Pertempuran macam apa yang bisa menimbulkan gelombang ledakan mengerikan seperti itu? Formasi rasyat asing yang juga telah menutupi seluruh pusat dunia abadi kali ini juga hancur lebur akibat ledakan dari dalam dunia petir itu. Sinar cahaya keemasan kini telah meluas dan kemudian berbagai rasyat asing yang berada di dekat dari pusat dunia abadi ketika tersentuh oleh cahaya keemasan, mereka lenyap dalam sekejap. Dan itu juga termasuk anak buah dan juga gerombolan Oktaras jahat asing. Melihat banyak pasukannya telah tewas dalam seketika, membuat salah satu ras jahat asing tiba-tiba saja menemui salah satu jenderalnya sambil berkata, "Tuan, ada sesuatu yang buruk. Sebenarnya, kelompok dari Nyonya Yaoji telah datang bersama dengan pasukan koalisi dari dunia abadi ini dan mereka bergerak secara agresif. Dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, kita tidak mungkin bisa menghadapi kekuatan mereka. Ditambah lagi, formasi jahat kita yang telah digunakan untuk menyegel pusat dunia abadi sekarang telah benar-benar hancur oleh sinar cahaya keemasan yang muncul dari dalamnya. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu sebenarnya yang bisa menghancurkan formasi jahat kita. Dan kali ini kemungkinan aura kita semuanya telah bisa dirasakan oleh kelompok dari Nyonya Yaoji. Dan sepertinya mereka semuanya telah bergegas untuk menuju ke dalam tempat ini. Mengetahui bahwa rencana mereka telah gagal total, kelompok yang telah dibawa oleh iblis kegelapan Octavufufava kali ini menjadi ketar-ketir. Sang jenderal dari ras jahat asing hanya terdiam sejenak. Dan kemudian dia pun segera membuat keputusan. Kita sudah tidak bisa melarikan diri dari dalam tempat ini. Dan satu-satunya cara adalah melakukan perlawanan. Sekalipun kita harus mati, maka kita bisa mati secara terhormat. Di dunia yang luas ini, kematian kita tidak sia-sia. Karena para ras jahat asing yang lainnya akan turun tangan dan membalaskan kematian kita semuanya. Seluruh ras jahat asing yang berada di dalam tempat ini telah memutuskan untuk bertarung secara mati-matian melawan kelompok dari Nyonya Yaoji. Bagaimanapun juga mereka sudah tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Dan satu-satunya jalan adalah bertarung habis-habisan. Meskipun kemungkinan menang sangatlah kecil. Sementara di sisi lain, kelompok yang telah dipimpin oleh Nyonya Yaoji kali ini benar-benar datang untuk melawan ras jahat asing yang telah menyusup ke dalam dunia abadi ini. Hanya masalah waktu saja untuk bisa memusnahkan seluruh ras jahat asing di dalam dunia abadi. Kita kembali ke dalam dunia petir. Kali ini, kekuatan api suci yang berada di dalam tubuh Shoyan juga telah disebarkan untuk memberikan perlindungan pada semua orang. Sementara di sisi lain, tubuh dari seorang kaisar surgawi telah terkena pancaran sinar cahaya emas dan kemudian secara perlahan membuat tubuhnya menunjukkan kehancuran. Kaisar surgawi benar-benar tidak percaya bahwa Shoyan akan memiliki kuali langit yang terbakar yang merupakan artefak ilahi 7 dunia. Kaisar surgawi yang sudah terlihat sangat frustasi tiba-tiba saja berkata, "Tidak, aku tidak bisa mati." Meskipun dia mengatakan hal seperti ini, tubuhnya tidak bisa digerakkan karena sudah kehabisan kekuatan dan juga terluka cukup parah. Raja Naga Baxia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Dia pun segera meraung, "Matilah kau Kaisar Surgawi." Tanpa ragu lagi, tubuh besar dari Raja Naga Baxia yang merupakan kura-kura naga ini telah meluncur dengan sangat cepat dan kemudian hal itu akan menghancurkan tubuh dari Kaisar Surgawi yang sudah terluka parah ini. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya duar.
tubuh dari Raja Naga Baxia yang besarnya tidak kira-kira saat ini telah langsung menghimpit tubuh dari Raja Naga Baxia yang sudah sangat lemah, dan itu diremukkan secara brutal. Tubuh dari Soyen yang sudah sangat lemah kali ini telah disusul oleh Sun Er, Yun Yun, dan juga yang lainnya. Soyen pun mendapatkan perawatan intensif dari wanita-wanita ini. Di luar sana, pertempuran yang luar biasa telah terjadi antara kelompok dari Nyonya Yaoji bersama dengan Jenderal Ras Jahat asing, hingga akhirnya banyak kekuatan raja telah tumbang satu persatu oleh kelompok dari Nyonya Yaoji tersebut. Tubuh dari seorang kaisar surgawi yang terus dihantam oleh tubuh raksasa dari kura-kura naga Raja Naga Baxia. Hal itu hanya membuatnya berteriak, "Tidak, aku tidak akan kalah!" Sementara Raja Naga Baxia sambil menghajar tubuh dari seorang kaisar surgawi ini, dia pun mengatakan, "Kaisar surgawi, kau telah banyak melakukan kejahatan, sudah saatnya kau mati." Setelah berkata seperti ini, kura-kura naga Raja Naga Baxia langsung mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam tubuhnya, dan kemudian dia pun kembali menghantam tubuh dari kaisar surgawi ini yang membuatnya hanya bisa berteriak, "Tidak!" Akhirnya dar, tubuh dari seorang kaisar surgawi kini telah benar-benar diremukkan. Bahkan jiwanya juga telah hancur dan berubah menjadi butiran-butiran cahaya yang menyebar di dalam tempat ini. Seorang kaisar surgawi yang dulunya sangat tersohor dan juga terkenal di dalam dunia abadi, sekarang telah benar-benar tumbang. Dengan kematian sang kaisar surgawi, maka seluruh masalah yang berada di dalam pusat dunia abadi kali ini telah berakhir. Tubuh dari Raja Naga Baxia kemudian berubah menjadi seorang pria tampan, dan kemudian dia melesat ke arah Soyen yang terlihat nampak lemah. Pada akhirnya Raja Naga Baxia tampan ini tersenyum pada Soyen sambil mengatakan, "Bocah kecil, kau benar-benar luar biasa. Dirimu membuatku sangat iri." Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Naga Baxia melambaikan tangannya dan kekuatan biru telah dilepaskan dari dalam tubuhnya. Hal itu dimasukkan ke dalam tubuh dari Soyen dan juga disebarkan pada Yun Yun serta lainnya. Hal itu telah memulihkan luka-luka di dalam tubuh mereka. Sementara Putri Qianqin kembali mengulurkan tangannya kepada Soyen, dan kemudian dia akan menyerahkan kotak batu itu sambil berkata, "Soyen, setelah beberapa saat lukamu membaik, ambillah bola roh air ini. Kalian semuanya tidak keberatan bukan jika Soyen yang menyimpan bola roh air tersebut?" Yun Yun, Yao Ling, Yueru hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengarkan ucapan dari seorang Putri Qianqin. Xiao Yi yang sejak tadi diam saja pada saat ini segera mengatakan, bola roh air merupakan salah satu kunci untuk membuka dunia yang luar biasa. Tanpa adanya kunci seperti ini, maka pintu masuk dari dunia itu yang bernama surga yang hilang tidak akan pernah bisa dibuka, meskipun dengan menggunakan kekerasan sekalipun. Tidak lama kemudian kelompok dari Nyonya Yaoji telah masuk ke dalam pusat dunia abadi ini, dan ketika dia melihat Soyen telah terluka parah, membuat Nyonya Yaoji terlihat nampak cukup khawatir, dan kemudian dia berkata, "Soyen, apakah kau baik-baik saja?" Soyen hanya tersenyum sambil menimpali, "Senior, tenanglah, aku tidak apa-apa." Sementara Yao Ling kali ini telah langsung berlari ke dalam pelukan dari Nyonya Yaoji sambil menangis. Dia mengatakan, "Guru, sebenarnya kita telah menang, dan itu semuanya adalah berkat dari Soyen, pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung dan juga merupakan keturunan dari klan Xiao ini, benar-benar pahlawan besar dari dunia abadi kita." Mendengarkan ucapan dari seorang Yao Ling membuat Nyonya Yaoji hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian pandangan matanya melihat pada tempat sekeliling yang merupakan dunia petir ini yang sudah porak-poranda. Pertempuran macam apa yang telah dilakukan oleh mereka semuanya sampai membuat suasana di dalam dunia petir hancur lebur seperti saat ini. Selain itu, Nyonya Yaoji juga tidak tahu kekuatan ras jahat asing macam apa
yang telah dilawan oleh kelompok dari Soyen. Detik berikutnya, Putri Qianqin tiba-tiba saja mengatakan, "Ngomong-ngomong, kalian semuanya jangan melupakan pedang Kaisar Surgawi Taiji. Kaisar Surgawi sendiri telah mati dan pedang ini tidak memiliki tuan lagi. Maka dari itu, siapapun bisa memiliki pedang tersebut." Pandangan mata dari semua orang kini telah langsung melihat pada pedang Kaisar Surgawi Taiji yang tergeletak di bawah sana. Dan kemudian pedang itu pun mengeluarkan suara dengungan yang cukup aneh, seolah-olah menantikan takdir siapa yang akan menjadi tuannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan mengambil pedang Kaisar Surgawi Taiji dan menjadi tuan berikutnya dari pedang ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.